ahabballahu, apabila Allah mencintai abdan seorang hamba, hamahu, Allah akan menjaga dia ad-dunya, terhadap dunia. Ini fi-nya ini salah tampaknya ya, semestinya tanpa fi. Hamahud dunya, Allah akan menjaganya dari dunia. Kama, sebagaimana yahmi ahadukum, seseorang itu menjaga saqimahu, pasiennya atau orang sakitnya, al-ma'a, dari air. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksudnya, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba ini oleh Allah dijaga dari dunia, sehingga dia tidak menjadi orang yang duitnya banyak. Kenapa? Karena orang kalau duitnya banyak sekali sampai melampaui batas, itu akan terlena oleh duit tersebut. Jadi kayanya tidak kaya-kaya banget, nggak sampai triliuner atau miliuner, nggak begitu. Sampai bingung ini duit mau diapakan, itu terlalu kaya. Nah itu kalau Allah cinta sama hamba tidak akan dibikin bingung gara-gara duitnya terlalu banyak. Itu maksudnya. Sebagaimana kalau ada orang sakit yang tidak boleh kena air, pasti kita jaga, jangan sampai kena air sakitmu tambah. Nah demikian juga Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan jaga jangan sampai terkena dunia. Nanti kalau terkena dunia berubah hatinya. Dan ini berlaku untuk semua generasi, tidak hanya orang sekarang. Para sahabat juga begitu, sama saja. Mereka setelah banyak berkecimpung dengan uang, maka tentu saja kondisinya sudah berubah, tidak seperti zaman dahulu ketika bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, semua kami diubah oleh dunia kecuali Ibnu Umar. Ibnu Umar ini kondisinya di masa Nabi dengan kondisi setelah dia kaya raya karena sudah banyak peperangan menang pada waktu di masa khilafah para khulafa, dia tidak berubah. Biasa saja ya, bajunya seperti biasa, baju-baju biasa, enggak baju-baju yang mahal. Kendaraannya ya seperti dulu, kendaraan biasa, tidak kendaraan yang mahal. Tidak mengubah kondisi hidupnya, enggak. Itu Ibnu Umar. Tapi sahabat-sahabat yang lain, kata dia, semuanya berubah. Nah itu karena memang dunia ini sifatnya akan mempengaruhi siapapun yang memegangnya. Tapi nggak ada masalah, kita sekarang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, nggak ada masalah. Yang penting kita mengerti bagaimana harus menggunakan uang ini. Uang jangan memperbudak hati kita, tapi hendaklah kita yang memperbudak uang. Kalau uang memperbudak hati kita, maka di saat itulah kita sudah terlena oleh harta dunia. 242. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah itu mencintai hamba, nada Jibril, Allah menyeru malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Jadi Jibril disuruh mencintai. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai dia. Fayunadi Jibril, lalu Jibril menyeru fi ahli sama, pada penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka mencintainya penghuni langit. Thumma, kemudian yudau, diletakkan, lahu, untuk orang tadi, al-qabulu, diterima. Jadi maksudnya dia menjadi orang yang diterima, disukai, dicintai, fil ardi, di bumi, ya, dicintai oleh banyak orang. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tanda cinta Allah kepada hamba dan tanda benci Allah kepada hamba itu adalah cinta dan bencinya para manusia yang ada di bumi. Kalau ada seseorang dicintai oleh banyak orang, itu berarti Allah cinta kepada orang tersebut. Kalau ada orang dibenci oleh banyak orang, berarti itu tanda bahwa Allah benci kepada orang tersebut. Sebaliknya sama ini ya, ini hadisnya kan hanya satu penggalan. Sebenarnya ada penggalan yang kedua, yaitu sebaliknya. Kalau Allah benci kepada fulan, maka diserukan, wahai Jibril, Allah benci sama fulan. Kemudian Jibril juga menyeru orang-orang yang di langit, malaikat di langit, Allah benci sama fulan, bencilah sama dia. Nah, semuanya benci, akhirnya di bumi juga ikut-ikutan pada benci. Tetapi tentu saja yang dimaksud benci dan cinta ini adalah orang-orang yang baik, yang dinilai itu. Karena kalau orang-orang jelek yang dinilai, maka orang baik itu pasti dibenci oleh orang-orang jelek. Misalnya Habib Rizik. Habib Rizik itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah? Banyak yang benci beliau, banyak yang cinta beliau. Nah ini yang dinilai yang mana?
tentu saja yang dinilai adalah yang cinta beliau, karena yang mencintai beliau rata-rata orang yang baik. Tapi yang membenci beliau rata-rata para koruptor dan sebagainya, orang-orang yang buruk gitu. Itu enggak dinilai mereka. Karena itu ringkasnya, kalau kita mendapatkan orang-orang cinta kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah cinta sama kita. Meskipun cinta itu bukan berarti semua kondisi kita baik, enggak. Misalnya orang-orang banyak cinta kepada seseorang karena apa? Karena dia gampangan, mudah membantu, dermawan, uangnya banyak, setiap ada orang pinjam dia kasih pinjaman, kembalinya longgar saja. Nah, orang-orang cinta gara-gara itu. Tapi dia sholat jamaahnya bolong-bolong, seringkali sholat di rumah, kadang juga sholat di masjid. Nah ini bukan berarti kondisinya sempurna total, tidak ya. Dia hanya dicintai dalam satu bab. Allah cinta kepada dia dengan sebab kelebihan yang dia miliki. Tapi bisa saja Allah tidak cinta kepada dia dalam bab yang lain. Dalam bab masalah salat Allah tidak suka. Kenapa? Dia tidak sering ke masjid. Misalnya begitu. Hadis berikutnya 243. Idza ahabballahu, apabila Allah itu mencintai qauman, suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan tanda Allah cinta, salah satunya adalah diberi ujian. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, hendaklah kita husnudzon. Saya itu agak iri sama seseorang, Pak. Gara-gara apa? Ujiannya itu sangat banyak sekali. Dia punya 3 istri. Ternyata 3 istri ini bukan dalam satu waktu, tapi istri pertama mati, habis itu nikah lagi, mati lagi, sekarang istri ketiga. Dikarunia oleh Allah anaknya jantungnya bocor, masya Allah. Jadi balaknya bertubi-tubi. Nah, ini mengingatkan kepada kita hadis ini. Kalau Allah cinta suatu kaum, maka Allah kasih balak, kasih ujian. Nah, muncul pertanyaan, cinta kok malah dikasih balak, ini gimana nalarnya? Nah, ada jawaban dari salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah, idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai hamba, ibtalahu, Allah kasih ujian sama dia, liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tadarru'nya, doanya ya. Karena dia mendapatkan musibah kan pasti doa. Nah, Allah senang sama doa dia. Mari kasih ujian lagi, supaya doa terus. Ini bukan sabda Nabi ya, tapi ini perkataan Ibnu Mas'ud dan perkataan Kardus. Ini Kardus ini nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerdus ini bukan ya. Oh ini nama orang kok. Oh salah saya bacanya, bukan Kardus, Kurdus. Kurdus bidomil kaf. Wah salah kalau ini. Ibnu Mas'ud dan Kurdus, ini perkataan 2 orang ini ya. 244. Idza apabila ahdatsa hadas batal ahadukum, salah satu kalian, fi salatihi, di dalam salatnya, falyakhudh bi anfih, hendaklah dia pegang hidungnya, tsummal yansharif, kemudian hendaklah dia pergi. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maksud hadis ini adalah ketika kita sedang sholat jamaah kemudian kita batal, maka supaya kita tidak malu untuk meninggalkan tempat itu, hendaklah kita pura-pura mimisan. Tangan kiri ditaruh di hidung, tok-toknya mimisan gitu. Apalagi sambil bersuara, nah gitu. Jadi pura-pura mimisan. Kenapa? Supaya tidak malu. Dan hadis ini bukan termasuk menipu orang, bukan, tapi termasuk dalam bab tajammul, melenyapkan atau menghilangkan keburukan kita di hadapan orang. Jadi jangan suka menampakkan keburukan di hadapan orang. Misalnya suka ude-ude upil, silahkan, tapi di tempat sepi. Pas ngajar ude-ude upil kan elek banget nih Pak. Apalagi di video. Nah, nanti yang benci sama saya dipotong. Ini ustadz ngupil pas ngajar, kan jelek banget nih. Nah, maka segala perbuatan yang di mata orang itu buruk disunahkan kita untuk menutupinya. Kentut ini kan tidak ada yang suka gini. Nah, maka ketika kentut hendaklah dia pura-pura mimisan. Tapi kalau semua kita itu paham hadis ini, nanti semuanya paham. Nah, kayak tok-toknya mimisan mesti batal. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya disuruh pura-pura mimisan.
Kenapa disuruh pura-pura mimisan? Para ulama katakan, karena kalau dia malu, akhirnya nekat melanjutkan sholat, dia sudah kafir. Karena orang yang sholat dalam kondisi batal, itu apa? Kafir menurut para ulama. Jadi misalnya saya tahu ya, saya sudah batal, tapi supaya tidak telat, saya langsung ikut sholat. Ini kafir kayak begini. Kenapa disebut kafir? Karena melecehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian itu terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah kalian mengejek? Janganlah banyak alasan, kalian sudah kafir setelah iman kalian. Batal, enggak pantas dia sholat, nekat sholat. Nah ini mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak benar kayak begini. 245. Idza apabila ahsana, membaguskan ahadukum salah satu kalian islamahu, islamnya, fakullu hasanatin, maka setiap kebaikan ya'maluha yang dia mengamalkannya, yuktabulahu, dicatat untuknya, asyaratu amthaliha, 10 kali lipatnya, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap keburukan ya'maluha yang dia mengamalkannya, yuktabulahu, dicatat baginya, mithluha, semisalnya persis, enggak ditambah, hatta yalqallaha, sampai dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih ya, qaf, menunjukkan bahwa menjadi orang muslim itu beruntung. Kenapa beruntung? Amal jeleknya dihitung satu dihitung satu. Amal baiknya dihitung minimal 10. Kalau Allah berkehendak melipat gandakan, bisa sampai 700. Bisa enggak lebih dari 700? Bisa. Berdasarkan hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan ila ad'afin katsiratin, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak yang Allah saja yang tahu. Nah, maka 700 ini bukan membatasi, bisa saja lebih. Sama-sama ya, saya salat 2 rakaat, panjenengan salat 2 rakaat. Ini pahalanya di hadapan Allah bisa berbeda. Satunya dapat pahala 10, satunya dapat pahala 700. Kok bisa begitu? Dilihat khusyuknya bagaimana, ikhlasnya bagaimana. Para ulama rata-rata mengatakan tingkatan-tingkatan amal ini dinilai ikhlasnya. Ikhlasnya semakin sempurna, maka semakin besar pahalanya. Ikhlasnya biasa, ya pahalanya biasa. Ikhlasnya kecil, berarti pahalanya juga kecil. Sama-sama belajar agama, tapi pahalanya berbeda. Sama-sama duduk di masjid seperti ini, sama-sama menyampaikan ilmu, para guru. Tapi apakah setiap guru yang menyampaikan ilmu pahalanya sama? Tidak. Sama-sama nulis kitab, apakah pahalanya sama? Tidak sama, berbeda-beda sesuai dengan apa? Tingkatan ikhlasnya. 246. Idza ikhtalafa, apabila berselisih al-bay'ani, penjual dan pembeli, walaysa bainahuma, dan tidak ada antara keduanya bayyinatun, bukti, wal mabi'u, dan barang jualan, qaimun, masih ada, bi'ainihi, barangnya, fal qawlu, maka perkataan, maksudnya perkataan yang dimenangkan adalah ma qalal bai', apa yang dikatakan oleh si penjual. Atau yatrukani, keduanya meninggalkan al-bai'a, jual beli tersebut, maksudnya dibatalkan jual belinya. Hadis ini contohnya misalnya, ini HP saya beli dengan harga 1 juta. Ketika saya bayar 1 juta, maka si penjual mengatakan, loh kenapa hanya 1 juta? Kan saya katakan tadi 2 juta. Nah di sini berselisih. Saya mendengarnya 1 juta, dia mengatakan 2 juta. Nah ketika berselisih seperti ini, siapa yang dimenangkan? Fal qawlu ma qalal bai', yang dimenangkan perkataan si penjual. Mungkin saya salah dengar, atau mungkin penjualnya mengatakan 1 juta itu untuk bukan barang yang itu, tapi barang yang lainnya, yang sebelahnya. Nah berarti yang dimenangkan yang penjual. Kalau tidak mau ngalah si pembeli, maka yatrukanil bai'a, ya sudah, dibatalkan aja. Tapi kalau ngotot mau beli, ya berarti pembeli harus ngalah kepada penjual. Baiklah 2 juta, karena kamu mengatakan 2 juta. Itu maksudnya. Maka yang dimaksud ikhtalafa di sini berselisih dalam hal harganya, atau dalam hal persyaratan di dalam jual beli tersebut, atau yang semisal dengan itu.
Tidak semua perselisihan, tidak ya, tapi perselisihan yang memang cocok untuk si penjual ini dimenangkan. 247. Idza ikhtalaftum, apabila kalian berselisih fit thariq, dalam masalah jalan, maksudnya lebarnya jalan berapa, faj'aluhu, maka jadikanlah jalan itu sab'ata adru'in, 7 hasta, maksudnya lebarnya 7 hasta. Hadis riwayat Muslim. Jadi satu kampung misalnya berselisih pendapat, ini jalan mau dikasih berapa lebarnya, berapa meter. Nah, oleh Nabi sudah ditetapkan, udahlah kalau berselisih dijadikan 7 hasta saja. 1 hasta ini adalah setengah meter, berarti 7 hasta berapa? 3,5 meter. Itu kalau berselisih. Kalau tidak berselisih, terserah mau sepakatan berapa. Disepakati jalannya 4 meter, boleh. Disepakati 2 meter supaya tidak ada mobil yang masuk, boleh, terserah, sepakatan aja. 248. Idza apabila akhadta, engkau telah mengambil madja'aka, tempat tidurmu, minal laili, di waktu malam, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya surat al-kafirun sampai akhir. Thumma, kemudian nam, tidurlah, ala khatimatiha, pada penutup surat Al-Kafirun, maksudnya selesai kemudian tidur. Fa innaha, karena sesungguhnya Al-Kafirun itu bara'atun, perlepasan diri, minasyirki, dari kesyirikan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum tidur kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Disunahkan juga membaca Al-Ikhlas, demikian juga Al-Falaq, demikian juga An-Nas, demikian juga ayat kursi, demikian juga akhir dari Al-Baqarah, demikian juga Al-Mulk. Nah, banyak, ada 7 nih kalau mau dibaca semuanya. Saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh ulama. Kalau Syekh Albani mengatakan hak itu maksudnya hasan, tapi Imam Tirmidzi menganggapnya hadis ini tidak sahih. Nah, saya tidak menampilkan di sini ya. Nah, ini penjelasan ini. Muttaribul isnad la yathbut. Nah, sebagian ulama berpendapat hadis ini derajatnya muttarib. Muttarib itu termasuk hadis yang dhaif. Nah, maka ringkasnya derajatnya diperselisihkan ulama. Tapi kita mengikuti pendapat yang mensahihkan, enggak apa-apa. Berarti kita meyakini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengatakan dhaif, tidak usah diamalkan, enggak ada masalah. Toh ada hadis-hadis yang lain yang sahih untuk dibaca sebelum tidur. Kemudian bara'atun minasyirki, supaya kita terlepas dari syirik, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kibarahu. Rasulullah mengatakan, asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Syirik itu pada diri kalian lebih samar daripada berjalannya semut. Wa sa'adullukum ala syai'in idza fa'altumuh adhhaba 'anka sighara syirki wa kibarahu. Saya tunjukkan pada kalian amalan, kalau kalian amalkan syirik kalian hilang, baik yang kecil maupun yang besar, yaitu mengucapkan doa ini. Nah, ini pernah kita hafalkan. Kita baca lagi, monggo. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Satu kali lagi. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini hadis riwayat Hakim Tirmidzi, derajatnya sahih. Di akhir disebutkan kamu ucapkan 3 kali. Nah, kalimat ini dhaif menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya doa ini, ya Allah, aku berlindung padamu dari melakukan syirik sementara saya tahu, dan saya minta ampun kepadamu terhadap apa yang saya tidak tahu. Ini minimal setiap hari kita baca 1 kali, insyaallah syirik-syirik dihancurkan oleh Allah dari diri kita. 249. Idza apabila adkhala, memasukkan, ahadukum, salah satu kalian, rijlaihi, kedua kakinya, fi khuffaihi, pada kedua sepatunya, wahuma, sementara kedua kaki tadi, tahiratani, suci, falyamsah, maka hendaklah dia mengusap, alaihima, pada kedua kaki tadi,
Thalathan 3 hari lil musafir bagi musafir, wa yauman dan 1 hari lil muqim bagi orang yang mukim atau tidak safar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Hadis ini bicara tentang hukum mengusap sepatu atau kaos kaki setelah kita berwudu. Boleh. Jadi caranya setelah kita berwudu kita pasang sepatu atau kita pasang kaos kaki. Nah setelah itu kalau batal kaos kakinya nggak usah dilepas, cukup diusap bagian atasnya, bawahnya nggak usah diusap. Maka wudu tetap seperti biasanya kecuali kakinya cukup diusap, tidak usah apa? Tidak usah dicuci dengan kaki. Dan hukum seperti ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyelisih hal ini hanya orang-orang Syiah. Mereka mengatakan tidak ada syariat mengusap sepatu ini. Nah, maka orang-orang Syiah sesat dalam banyak hal, termasuk dalam bab mengusap sepatu ini. Oh, ini sunnah Nabi kok ditolak bagaimana? Tapi mengusap sepatu ini ada syaratnya. Syaratnya adalah wahuma tahiratani. Ketika kita memasukkan kaos kaki tadi, kita sudah suci. Yang dimaksud suci di sini sudah wudu sampai selesai. Wudu sampai selesai baru pasang kaos kaki. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, idza tawaddaa, apabila sudah wudu salah satu kalian lalu dia menggunakan 2 sepatunya, falyamsah alaihima. Nah, maka nanti kalau batal cukup diusap. Demikian juga dalam hadis yang lain, idza tatahhara, apabila seseorang sudah bersuci alias berwudu, fala bisa khufai, lalu dia pakai sepatu. Nah, nanti kalau batal tidak usah dilepas, cukup diusap. Maka yang dimaksud tahir di sini, suci ini bukan suci dari najis, tapi maksudnya apa? Suci sudah berwudu. Dan kalau sudah berwudu, otomatis kaki kita juga suci dari najis karena sudah terbersihkan oleh air wudu tadi. Dalam hadis ini disebutkan falyamsah alaihima, hendaklah dia mengusap atas keduanya. Jadi yang diusap bagian atas, bawahnya tidak. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, agama itu kalau dipakai akal, maka mestinya mengusap khuf itu bagian bawahnya, karena bawahnya yang kotor. Tapi agama ini memang tidak pakai nalar. Agama itu sami'na wa ta'na. Nabi ngomong apa selesai. Nah di sini Nabi ngomong falyamsah alaihima, diusap bagian atas, selesai. Bawahnya enggak diusap. Adapun hadis yang mengatakan masaha a'lal khufi wa asfalah, Nabi mengusap bagian atasnya sepatu dan juga bagian bawahnya, ini hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meskipun sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, kita enggak pakai itu. Kenapa? Kita pakainya hanya hadis-hadis yang sahih, dhaif tidak dipakai. Kemudian aturannya thalathan lil musafir, mengusapnya itu hanya boleh 3 hari saja kalau kita safar. Setelah masuk hari keempat sudah tidak boleh mengusap lagi, harus dilepas, wudu normal lagi. Kalau kita mukim maka yauman, 1 hari. Jadi ada batasannya. Batasan ini oleh para ulama disebut tauqit, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Yang menyelisih adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan mengusap sepatu tidak pakai tauqit, terserah mau 1 bulan boleh, 1 tahun boleh. Jadi misalnya kita senang pakai kaos kaki anget nih, nah, maka ngusap terus selama 1 tahun, kaos kakinya nggak dilepas selama 1 tahun. Nah, menurut beliau boleh nih, okay. Tapi mau kita lakukan itu ngambune kayak nopo nih, okay. Nah, maka nggak sah pakai mazhab tersebut, karena mazhabnya Imam Malik itu dalilnya dhaif. Yaitu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bolehkah saya ngusap sepatu sampai 3 hari? Beliau menjawab, na'am wa ma syi'ta, ya dan terserah kamu. Terserah artinya boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini hadisnya kata Imam Abu Dawud laisa bil qawi, tidak kuat alias dhaif. Nah, sehingga kita pakai pendapat mayoritas ulama saja. 3 hari ngitungnya ini mulainya kapan? Diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kita orang Indonesia, rata-rata Indonesia kan mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i saja. Ngitungnya itu dimulai dari kita batal. Perhatikan kalimatnya, wabtida'ul muddati min hini yuhdits. Dimulai menghitungnya itu adalah sejak hadas atau sejak batal.
Ada juga pendapat yang mengatakan sejak mengusap. Tapi kalau mau pakai mazhab Syafi'i, sejak hadas. Contoh gini, saya berwudu jam 4 sebelum subuh. Setelah itu saya pakai sepatu. Setelah itu saya batal jam 5 habis subuh. Setelah itu saya mengusap khuf itu jam 6. Nah, ngitungnya ini mulai jam 4 pas make, atau jam 5 pas batal, atau jam 6 pas mengusap. Mazhab Syafi'i min hini yuhdits, sejak hadasnya, berarti dimulai jam 5 sampai jam 5 besok. Nah, itu masih boleh mengusap. Udah jam 5 lebih besoknya udah nggak boleh mengusap. Kalau saya memakai khuf, memakai sepatu dalam kondisi mukim, habis itu saya safar pakai sepatu tadi. Nah, saya berlakunya ini safar atau mukim? Berlakunya adalah mukim. Kenapa? Karena saya makainya pas mukim. Sehingga meskipun saya sudah keluar safar, saya hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam, nggak boleh 3 hari. Sebaliknya, kalau saya memakai sepatu pada waktu safar, habis itu saya pulang ke rumah. Nah, sampai rumah ini saya berlakunya sebagai musafir atau mukim? Berlakunya juga mukim, sehingga saya hanya boleh mengusap selama 1 hari 1 malam. Sehingga ringkasnya, ghulliba janibul hadar, yang dimenangkan adalah kondisi mukim. Engkau pakai sepatu ketika mukim lalu safar, kondisimu tetap dianggap mukim, jadi hanya 1 hari 1 malam mengusapnya tadi. Kamu pakai sepatu pada waktu safar, setelah itu pulang ke rumah, nah, berarti kamu mukim sebagaimana kondisimu waktu itu. Bisa dipahami? Nah, itu cara menghitung 3 dan 1 hari ini. Hadis terakhir 250, idza adraka, apabila mendapati ahadukum salah satu kalian sajdatan, satu sujud, maksudnya 1 rakaat. Jadi sajdah ini nama lain dari rakaat. Min salatil asri, dari salat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum tenggelam matahari, falyutimma salatahu, hendaklah dia melanjutkan salatnya. Wa idza adraka sajdatan min salatis subhi, dan kalau dia mendapati 1 rakaat salat subuh, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbitnya matahari, falyutimma salatahu, hendaklah dia lanjutkan salatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya orang yang terpaksa, mungkin karena lupa, mungkin karena ketiduran, akhirnya dia salat subuh sudah menjelang terbit matahari, dapat 1 rakaat matahari terbit. Gimana ini? Bukankah dilarang sholat dalam kondisi proses matahari sedang terbit? Nah, kata Nabi, lanjutkan. Kenapa? Karena kamu sudah mulai sholat sebelum proses terbit. Tapi kalau kita bangun-bangun lagi proses terbit, justru kita disuruh menunggu sampai prosesnya selesai. Jadi misalnya kita ketiduran dari sholat subuh, bangun-bangun jam 6. Jam 6 kita lihat matahari proses terbit. Tunggu sampai selesai terbit. Kalau udah selesai baru kita apa? Salat. Kenapa? Sudah masuk haramnya waktu salat. Jadi ada 2 waktu yang haram kita salat, proses terbit sama proses tenggelam matahari. Tidak boleh salat pada waktu itu dalam kondisi apapun juga. Bolehnya adalah dalam kasus ini tadi, sudah terlanjur salat, lanjutkan, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita melanjutkan, itu dianggap sholatnya sholat qadha atau sholat ada. Ada itu sholat tepat waktu, qadha itu sholat di luar waktu. Nah, para ulama katakan dia termasuk sholat ada. Kenapa? Karena satu bagiannya dilakukan dalam kondisi masuk waktu, maka bagian yang lain yang keluar dari waktu itu dimaafkan, sehingga dia mendapatkan pahala sholat ada. Dan inilah rahmat Allah terhadap umat Islam. 4 rakaat, yang masuk waktu 1 rakaat, yang 3 rakaat sudah keluar waktu. Nah, tapi yang dimenangkan yang 1 rakaat. Maka dia dianggap seolah-olah apa? Melakukan sholatnya sholat ada, bukan sholat yang qadha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin jelaskan bahwa sholat 5 waktu itu ada 3 sholat menurut mazhab Syafi'i yang memiliki 2 waktu. Waktu normal sama waktu terpaksa, yaitu sholat subuh, sholat asar, sama sholat isya. Sholat subuh waktu normalnya sampai matahari terang. Jangan sholat subuh menunggu matahari terang, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa maka boleh sholat subuh pada waktu matahari sudah langit sudah terang,
sampai sebelum terbit matahari. Jadi dari terbit fajar sampai terang langit ini waktu normal. Terang langit sampai terbit matahari ini waktu terpaksa. Waktu terpaksa maksudnya boleh sholat subuh di sini, tapi ketika terpaksa saja, sengaja nggak boleh. Adapun sholat asar, waktu normalnya adalah dari awal waktu asar sampai kuningnya matahari. Dari kuning matahari sampai tenggelam matahari ini waktu terpaksa. Adapun sholat subuh, waktu normalnya dari awal waktu isya sampai sepertiga malam, 3 jam yang pertama. Dari jam 7 nggih, 8, 9, 10. Jangan sengaja sholat isya lebih dari jam 10 kecuali kondisi terpaksa, misalnya safar dan sebagainya. Nah, kemudian waktu terpaksanya dari sepertiga malam awal tadi sampai dengan sebelum subuh. Itu adalah 3 salat dalam mazhab Syafi'i yang memiliki 3 waktu, yang lainnya tidak ada seperti itu. Inilah yang dapat dijelaskan, benarnya dari Allah. Bila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.